Oke. Baik, di sini ada kurikulum 2013 ya. Ini yang awal ya, belum yang revisi ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat RPP, saran saya itu lihat yang buku guru saja. Nah, karena saya belum menemukan aslinya kurikulum revisi. Yang 2013 revisi ya. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke IPA. Nah, jadi di dalam kurikulum 2013 yang masuk IPA IPS itu ada di kelas tinggi. Ya. Kelas tinggi itu kelas 4, kemudian kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini kalau kita lihat di kurikulum, jadi setiap kurikulum itu pasti ada pembahasan ini. Nah, di sini ada KI. Kalau KI di dalam penjabaran atau menuliskan RPP itu pasti selalu ditulis dan selalu sama, ya. KI diingat-ingat ya, meskipun itu tema berapapun itu tetap sama yang ada di setiap jenjang. Misalnya kelas 5 ya, KI-nya ini terus sampai ke semester 2. Nah, ini sampai semester 2. Kemudian ketika kita lihat di sini teman-teman, ini ada 1.1 ya. Kelihatan ya? Apa kurang besar? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Di sini ada 1.1. Nah, kalau KI 1 berarti masuk ke religius ya. Sikap yang religius. Kemudian sikap yang kedua itu masuk ke sikap yang sosial, yang hubungan dengan teman maupun dengan lingkungan maupun dengan guru. Nah, ini ada 2.1 dan juga 2.2. Nah, kalau di dalam RPP kita masuk ke pertanyaannya Mbak Hervin, apakah hanya kognitif, Bu? Nah, sesuai dengan kesepakatan sebetulnya ini. Kesepakatan kemarin karena menilai afektif di K13 awal dulu ya, awal itu guru itu kesulitan. Kenapa? Karena tiap hari misalnya satu kelas, karena wali kelas ya, itu harus menilai lebih dari 30 siswa. Kadang kan ada yang sampai 40 jumlahnya ya. Ada yang sampai lebih dari 40. Nah, guru itu merasa kesulitan menilai setiap hari. Misalnya ini, pada pertemuan 1. Nah, itu harus dinilai. Mulai dari muatan IPS, PPKN lah, tinggal ngalikan aja ya. Satu hari misalnya ada berapa muatan pembelajaran. Misalnya ada 4 muatan, kalikan 40. Nah, berapa kali menilai? Nah, itu. Karena kesulitan itulah, maka pada kurikulum 2013 yang revisi, tidak perlu dimasukkan. Itu Mbak Hervin. Jadi untuk aspek sikap, baik sikap 1, 2, itu tidak perlu masuk. Tapi yang wajib masuk adalah mata pelajaran PPKN sama agama. Kalau wali kelas kan nggak ngajar agama, berarti otomatis kalau yang PPKN itu wajib. Nah, wajib apa ya? Wajib ketika waktunya PPKN ya wajib ada penilaian sikap, artinya begitu. Ketika kita menuliskan ini, berarti kita juga wajib membuat penilaiannya. Gitu loh Mbak Erwin. Kalau kita hanya menuliskan kognitif, berarti nanti ada hubungannya sama penilaian. Penilaiannya itu berarti hanya berupa kognitif. Lalu kapan Bu untuk menilai afektif ini? Menilai afektif ini tidak setiap hari, tapi terserah dari kebijakan guru. Entah itu 1 semester 2 kali dinilai atau 1 bulan sekali, terserah. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. KD 3 titik. Nah, ini
ada 3.1 sampai, kalau KD3 itu sampai 3.7 ternyata. Nah, berarti 7 KD ini diajarkan dalam 2 semester. Yang artinya berarti biasanya dalam 1 semester itu cuma 3 sampai 4 KD, karena kan 7 KD totalnya. Nah, berarti misalnya mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. Nah, ini mendeskripsikan itu berarti masuk ke level berapa. Kemudian kita buat indikatornya. Nah, teman-teman, saya minta membuat RPP itu tidak satu tema ya, tetapi cuma cukup 1 pertemuan. Jadi otomatis ya dipikirkan saja dalam 1 pertemuan itu bisa mencakup berapa KD. Tapi kalau saran saya ya minimal 2 lah, 2 sampai 3. Boleh 2 KD, boleh 3 KD, terserah. Nah, jadi di sini KD-nya. Kemudian ini KD, kalau 3 itu KD kognitif ya, pengetahuan. Kita masuk ke KD 4. Nah, ini. Memahami pengetahuan, kalau KI-nya, memahami pengetahuan faktual dan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, KD-nya 4.1 sampai 4.7 berarti ini masuk ke KD psikomotorik. Itu. Jadi kalau KD di dalam K13 yang wajib itu kognitif sama psikomotorik. Namun sikap yang sikap 1 ini ya, sikap 1, 2 ini tidak wajib. Yang wajib hanya pada mata pelajaran PPKN dan agama. Itu Mbak Ervin. Oh, berarti kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu yang rendah itu sampai yang atas tinggi itu juga PPKN agama itu harus tetap ditulis, Bu ya? Ya, betul. Oh ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, tak lanjutkan materi selanjutnya. Permisi, Bu. Ya, siapa? Adila. Untuk mata pelajarannya cukup 1 aja ya, Bu ya? Ini Mbak Adila ya? Iya, Bu. Oh ya. Gimana? Untuk mata pelajarannya itu cukup 1 aja atau lebih, Bu? Oke. Baik, terima kasih Mbak Adila. Untuk pembuatan tugas, karena ini RPP 13, itu tidak bisa berdiri sendiri, otomatis saya tadi kan minta untuk 1 pertemuan. Nah, dalam 1 pertemuan itu terdiri dari beberapa muatan pelajaran. Yang artinya karena tidak bisa berdiri sendiri, berarti per pertemuan, bukan per mata pelajaran. Gitu Mbak Adila. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya lanjutkan dulu untuk tujuan pembelajaran. Sebentar, saya buka dulu filenya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah. Baik. Merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tadi urutannya ya, dari KI, KD, kemudian indikator. Dari indikator itu turun ke tujuan pembelajaran. Nah, saya jelaskan sedikit.
Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung 4 unsur. Biasanya 4 unsur ini disebut unsur ABCD. ABCD itu apa? A adalah audience, B behavior, C condition, D degree. Nah, audience itu apa? Jadi kita lanjutkan saja di sini. Audience itu berarti pendengar ya. Dalam konteks pembelajaran itu, kalau yang disebut audiens berarti peserta didik atau siswa. Nah, audiens ini merupakan subjek sekaligus objek di dalam pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa itu sebagai subjek maupun objek. Kemudian, unsur behavior. Ketika kita berbicara tentang behavior, nah, behavior itu kan masuk dalam tingkah laku maupun aktivitas suatu proses. Jadi dalam konteks pembelajaran ini maksudnya aktivitas siswanya itu apa gitu. Kemudian biasanya digambarkan di dalam kata kerja operasional yang ada pada taksonomi Bloom. Jadi ketika kita membuat indikator itu bisa disebut dengan behavior. Ya. Jadi tak ulangi lagi, indikator yang sudah kita buat berarti itu masuk pada aspek behavior di tujuan pembelajaran. Kemudian penggunaan kata kerja operasional ini tentunya tidak boleh lebih dari 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena tujuan kita itu supaya lebih jelas arahnya seperti apa, maka cukup 1 tujuan atau 1 kata behavior yang disebutkan di dalam tujuan pembelajaran. Kalau ingin membuat tujuan lagi berarti ya ditulis nomor berikutnya, ya, nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian masuk ke condition. Apa itu condition? Jadi maksudnya adalah keadaan atau kondisi siswa saat melakukan behavior tadi. Jadi misalnya ketika aktivitas pembelajaran itu dihadapkan pada kondisi yang seperti apa. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ini juga ditulis di dalam bentuk kata kerja. Tapi kata kerjanya ini berupa aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Nanti saya ajari contohnya. Kemudian masuk ke degree. Di dalam degree ini maksudnya adalah adanya suatu perbandingan. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus ada degree, maksudnya membandingkan kondisi siswa sebelum maupun setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, degree ini juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Dan tingkat degree ini juga bergantung pada bobot materi yang akan disajikan. Dan serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku terhadap pembelajaran. Kita masuk saja langsung ke contohnya supaya paham. Jadi di dalam membuat tujuan pembelajaran itu harus ada unsur ABCD. Namun unsur ABCD ini boleh dibolak-balik teman-teman. Jadi tidak harus dalam satu kata itu A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Tidak. Tetapi ketika dibolak-balik itu boleh. Tergantung dari susunan kalimatnya. Contoh, di sini ada indikator, misalnya membaca teks deskriptif dari benda hidup maupun tak hidup. Kemudian ketika kita membuat tujuannya, di sini ada tujuan dengan mengamati contoh, berarti kan ini masuk ke kondisi. Nah, kondisinya itu siswa harus mengamati contoh, baru bisa membaca teks deskriptif.
Nah, itu. Jadi misalnya begini, dengan mengamati contoh itu masuk ke condition, siswa berarti masuk ke audience, membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup. Nah, ini kan indikator ya. Berarti masuk ke behavior. Ini sampai ini, itu behavior. Kemudian, perbandingannya apa ketika siswa sudah melakukan ini? Berarti dengan lancar, misalnya begitu. Nah, maksudnya itu seperti penilaian. Ketika siswa membacanya ini sudah lancar, berarti tujuan ini sudah terlaksana. Begitu. Jadi dengan lancar ini masuk pada degree. Kemudian ada contoh lagi yang mudah, menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair. Nah, kemudian kita buat tujuannya. Tujuannya misalnya kita buat C dulu, melalui pengamatan. Nah, jadi kondisi siswa itu harus melalui pengamatan, baru siswa itu audien ya, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair. Nah, jadi indikator ini masuk ke behavior, menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair. Lalu penilaiannya apa supaya atau perbandingannya apa ketika siswa belum melakukan dan sudah melakukan? Perbandingannya ketika siswa sudah menyebutkan minimal 3. Nah, misalnya seperti itu. Jadi seperti penilaian ya, degree itu perbandingan. Jadi ketentuan dari kita sendiri sebetulnya. Minimal 3 yang harus disebutkan. Itu masuk ke degree. Contoh berikutnya, menyebutkan bunyi sila kedua. Kemudian kita buat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kita rancang dari A dulu. A, B, kemudian D, C. Nah, itu boleh. Siswa dapat, nah siswa ini masuk ke audiens, kemudian menyebutkan bunyi sila kedua, berarti itu behavior. Kemudian penilaiannya atau perbandingannya ya, yaitu dengan benar. Ketika siswa sudah menyebutkan bunyi sila kedua itu benar semua, nah berarti dikatakan siswa itu sudah melakukan atau sudah melaksanakan tujuan pembelajaran pada hari itu. Nah, melalui apa atau kondisinya siswa itu dalam hal apa? Kondisinya setelah membaca teks Pancasila. Jadi diharapkan setelah siswa itu setelah membaca teks Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila kedua dengan benar. Itu cara membuat tujuan pembelajaran. Oke, dari sini teman-teman ada pertanyaan? Gimana? Sudah paham? Paham. Oke, baik. Saya beri contoh indikator. Oke, saya minta mungkin ada teman-teman yang bisa membuat tujuan pembelajaran dari indikator menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Yo. Ada yang bisa? Gimana? Coba buat tujuannya. Kita tentukan dulu misalnya A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa. Baru kita susun.
Ya, silakan berpendapat. Kondisinya itu Bu, membaca buku di materinya membaca di buku Bu. Kan fotosintesis nggak bisa dilihat langsung. Ya, ya, sebentar. Kok tak stop share? Oke. Aduh, maaf ya, sebentar. C dulu ya, berarti C-nya apa, Mas? Melalui membaca Di Baca buku apa? Bu, materinya kan. buku. Kalau Oke. fotosintesis nggak bisa di Ya, nggak pengamatan apa-apa, langsung. terserah. Kemudian selanjutnya A-nya mungkin, B-nya apa, D-nya apa. A tadi audiens, berarti siapa audiensnya? Siswa. Ya, betul, siswa. Kemudian behavior. Behavior tadi seperti indikator, berarti tinggal menulis ulang, teman-teman ya. Kita tulis ulang indikatornya. Berarti behaviornya apa? Menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Oke, degree-nya? Kalau menjelaskan proses terjadinya fotosintesis, pengukurannya apa kira-kira? Dikatakan bahwa dia sudah melakukan penjelasan. Ini sebatas menjelaskan ya, menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Ya? Dengan benar. Dengan benar. Ya, Mbak Taskia, betul. Oke. Jadi kalau kita susun tujuan pembelajarannya, kita susun ya, berarti bisa seperti ini. Siswa dapat menjelaskan proses terjadinya fotosintesis dengan benar atau C ya. C-nya melalui membaca buku, D-nya dengan benar. Nah, begini. Kalau kita urutkan A, B, C, D. Ini ya. Ini siswa menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Ini yang B. Kemudian melalui membaca buku itu C. Dan dengan benarnya berarti D. Kelihatan. Nah, gini. Paham ya teman-teman ya? Sudah paham? Paham Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, berarti nanti tinggal penugasan. Sebentar, saya buka dulu. Jadi saya sampaikan dulu. Saya minta nanti tugasnya ini dikerjakan tidak individu, teman-teman, supaya tidak kesulitan. Jadi saya minta berpasangan. Nah, teman-teman memilih sendiri pasangannya, kemudian setor nama ke PJMK. Kemudian PJMK, kalau sudah dapat nama semuanya, satu kelas, saya minta untuk membagi ke dalam beberapa kelas. Misalnya karena di jenjang sekolah dasar ada kelas 1 sampai 6 ya tolong dibagi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk kelas 1 karena terdiri dari kelas 1 sampai 3 itu kan ada 8 tema, otomatis nanti Mbak Taskia minta tolong dibagi per 8 tema. Misalnya kelompok atau pasangan yang pertama misalnya itu kebagian kelas 1 tema 1. Kemudian pasangan kedua kebagian kelas 1 tema 2. Kelas 1 tema 3, kelas 1 tema 4 nah, sampai tema 8. Itu diurutkan ya Mbak Taskia ya. Kemudian kalau pada kelas tinggi
itu bukunya sampai tema 9. Jadi otomatis nanti minta tolong dibagi, misalnya kelas 4. Nah, kelas 4 ini temanya tema 1 sampai tema 9. Kemudian kelas 5 juga begitu, tema 1 sampai tema 9. Dan kelas 6 juga seperti itu. Nah, minta tolong. Kalau sudah dapat itu, nah, satu pasangan ini bisa bebas menentukan. Misalnya, dalam kelas 1 tema 1 misalnya. Teman-teman ingin yang subtema 4 boleh. Atau teman-teman ingin subtema 1 juga boleh. Jadi bebas ya. Hanya temanya saja yang nanti yang ditentukan oleh PJMK. Oke, saya buka formatnya dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Itu berarti berpasangan itu maksudnya satu kelompok itu 2 orang gitu ya? Iya, betul. Betul. Oke, bentar ya, tak bukakan dulu. Jadi, begini. Dalam pembuatan RPP itu tidak harus sampai selesai minggu depan jadi, tidak. Tetapi minggu depan saya ingin tahu progresnya sampai mana. Dan kalau terakhir pengumpulan itu 2 minggu. Berarti tanggal 4. Tanggal 4 April. Nah, itu bisa dikumpulkan oleh teman-teman. Tapi untuk progres pelaksanaan kita review. Nah, itu minggu depan kita mulai review ya. Meskipun enggak sampai selesai enggak masalah. Yang penting ada progresnya. Itu ya, teman-teman. Baik, saya munculkan ya. Ini Silakan. tugasnya dikumpulkan di e-learning nanti pakai Google Drive. Di e-learning aja ya. Perwakilan. Kan gitu. satu pasang ya. Nah, perwakilan satu pasang aja. Enggak usah semua masukkan. Oke, baik. Muncul ya ini teman-teman contoh RPP-nya. Oke. Nah, kalau di dalam pembuatan RPP K13 yang revisi, itu terdiri dari 3 komponen, yang seperti saya jelaskan minggu lalu. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian. Jadi nanti teman-teman tidak perlu membuat indikator, ya. Tapi langsung pada tujuan pembelajaran seperti ini. Nanti juga disesuaikan saja dengan buku guru. Nah, buku gurunya ada di e-learning linknya ya. Nanti tinggal dibuka ke bagian tema berapa. Kemudian nanti teman-teman tinggal tentukan. Misalnya maaf ya, keluar saya. Sinyalnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Sebentar, saya share. Sudah ya, teman-teman? Sudah. Oke. Jadi nanti teman-teman buka buku guru dulu. Kemudian biasanya di dalam buku guru itu ada 2, 3, atau 4 dari tujuan pembelajarannya. Tapi nanti dicek dulu misalnya dalam satu pertemuan itu ada berapa KD. Yang tentunya nanti ada kaitannya dengan tujuan. Contoh ya, ini di sini ada 7 tujuan. Artinya berarti nanti dalam satu RPP itu ada 7 KD atau 7 indikator. Biasanya begitu. Jadi nanti dicek, di cross check. Kadang kalau kita lihat di buku guru saja misalnya tidak kita tambahkan.